Nah, itu adalah sebagian dari penanganan hal-hal khusus dari setiap departemen. Nah, untuk housekeeping sendiri, kita akan pelajarin hal-hal khusus yang sebenarnya di sini ada kurang lebih 10 poin ya, tapi saya hanya bisa menyampaikan 4, karena kalau misalnya saya sampaikan semuanya, hari ini nggak akan cukup waktunya. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya minta tolong kalian sisihkan waktu sejenak untuk kita bersama-sama berdoa untuk Pak Anton Mawardi rahimahullah yang telah ngedaluin kita. Beliau semalam berpulang ke rahmat Allah. Semoga beliau diterima di sisi Allah dalam keadaan baik, husnul khotimah. Terus keluarganya diberikan ketabahan. Bagi yang ingin berdoa, saya persilahkan. Selesai. Nah, saya langsung masuk ke materi penanganan hal-hal khusus oleh housekeeping department atau contingency skill. Nah, ini today's learning kita ya. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, pertama kita akan mempelajari kemampuan yang harus atau wajib dimiliki oleh seorang room attendant. Khususnya room attendant ya, khususnya housekeeper lah. Dimulai dari operator, room attendant, terus supervisor, bahkan eksekutif housekeeper harus memiliki kemampuan yang akan saya jelaskan nanti. Itu poin pembahasan pertama. Yang kedua, di bab 1 ini ada pembahasan ruang lingkup penanganan hal-hal khusus terkait dengan judul bab ya oleh housekeeping department. Ada apa aja yang hari ini kita pelajarin? Pertama ada penanganan roden dan pes, itu tikus dan serangga. Habis itu atau hama ya. Selanjutnya ada penanganan D&D room atau do not disturb room, penanganan kehilangan dan kerusakan barang, loss and damage, dan penanganan loss and found. Nanti akan saya jelaskan apa sih bedanya loss and damage dan loss and found, dan seperti apa prosedurnya nanti akan saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini menurut Richard D. Wyckoff, ya ini orang Rusia, dia penulis, salah satu penulis dan perancang ya bentuk statistika untuk investasi ya. Beliau mengatakan bahwa kualitas pelayanan khususnya dalam dunia hotel adalah tingkat keunggulan yang diharapkan. Jadi untuk pelayanan kualitasnya itu seperti apa? Ya, kita harus menetapkan tingkat keunggulannya, mau sampai mana kita akan memberikan kualitas yang baik yang diharapkan. Terus gimana cara kita mengendalikan atas tingkat keunggulan yang kita telah tetapkan? Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Nah, ini sama dengan konsep dari pelayanan prima atau excellent service. Jadi kalau orang-orang hotel itu berkembang di kalangan kita, perhotelan, bahwa kita harus melakukan excellent service ya. Itu maksudnya apa? Kita itu kasarnya kita bisa melayani tanpa harus diminta. Nah, jadi kayak misalnya kalian di restoran ya, ada ngelihat tamu celingak-celinguk gitu, kita seorang yang melayani dengan excellent service harus sigap, samperin, ya tanya, permisi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ternyata dia butuh sendok, oh ternyata dia butuh baby chair. Nah, itu termasuk dalam excellent service. Nah, jadi kita melakukan komunikasi sebelum komunikasi itu terjadi. Ya, jadi kita seolah-olah meramal. Ya, tapi harus logis juga ya, kalau misalnya tamu lagi ngeliat pemandangan gitu ya, atau lagi ngeliat cewek cantik, ya jangan juga kita samperin terus kita tanya gitu, Bapak lagi ngeliatin cewek cantik ya gitu, jangan. Bapak lagi ngeliatin pemandangan ya gitu, jangan. Jadi biarin aja dia menikmati. Tapi kalau misalnya kita merasa dia membutuhkan sesuatu, hampiri. Nah, itu bentuk excellent service dari kita industri perhotelan.
Selanjutnya, buat kalian teman-teman yang mau di screenshot silahkan, mau dicatat juga jauh lebih baik karena sebaik-baiknya ilmu itu ditulis ya. Mau dicatat boleh, yang mau di screenshot silahkan. Harus pilih salah satu karena ini akan keluar nanti di ujian. Nah, ini adalah pembahasan kita yang pertama hari ini, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh housekeeping ya, atau room attendant, operator, executive housekeeper, dan jajarannya. Yang pertama adalah keandalan atau reliability ya. Jadi keandalan ini maksudnya adalah kita harus menjadi pribadi yang tepat, akurat, dan memuaskan. Ya, terus kita juga ini menggambarkan bahwa kita harus memberikan pelayanan yang baik sejak tamu pertama kali datang ya, itu namanya andal. Jadi andal dalam melayani. Ya, tadi yang saya sampaikan terkait dengan excellent service, ini juga salah satu skill yang harus dimiliki dalam kepribadian room attendant atau housekeeping jajaran. Nah, keandalan ya. Ini bahasa Inggrisnya mohon dihafalkan karena metode soal saya kurang lebih saya akan membahasakan bahasa Inggris. Jadi reliability itu apa, responsiveness itu apa, akan ke sana arahnya. Jadi mohon dibaca, dipahami, dan dihafalkan. Keandalan adalah reliability. Nah, itu maksudnya kita handal. Selanjutnya ada daya tanggap. Nah, daya tanggap ini maksudnya keinginan atau kemauan kita ya untuk membantu tamu ya. Jadi walaupun kita sakit, walaupun kita lagi emosi yang nggak stabil, yang perempuan ya lagi masaknya gitu, atau yang laki-laki habis berantem sama pacarnya atau dicuekin sama pacarnya, atau yang perempuan habis dikontak lagi sama mantannya, tetap responsiveness harus tetap terbangun apapun kondisi mental yang terjadi ke pribadi kalian. Jadi harus tetap tanggap. Jadi misalnya kalau misalnya ya tadi ya ngelihat orang tamu butuh sesuatu, celingak-celinguk, ya walaupun kondisi mental kalian lagi males, lagi lesu, tetap bergerak. Samperin, tanya kebutuhannya apa, layanin kebutuhannya, lalu action, berikan. Nah, itu responsiveness. Ya. Selanjutnya ada kompetensi. Nah, kompetensi ini paling dasar. Nah, ini yang kalian sedang pelajari saat kalian PKL ya, teman-teman yang lagi PKL dan yang sudah PKL. Kompetensi ini terkait dengan skill. Ya, skill baik soft skill maupun hard skill. Gimana cara kalian set up table, gimana cara kalian mengangkat tray, atau gimana cara kalian making bed yang benar, yang rapi, yang cepat, ya. Gimana cara kalian membersihkan prosedur membersihkan bathroom, ya kamar mandi dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kompetensi. Begitu juga gimana cara kalian menangani komplain, terus gimana caranya kalian berdialog dengan tamu ya. Hanya sekedar chit-chat atau berdiskusi sama tamu, membangun komunikasi yang baik sehingga tamu senang. Nah, itu termasuk gimmick dalam perhotelan untuk ngebuat tamu-tamu kita senang ya, klien kita. Ini kalau misalnya saya kecepatan, tolong kasih tahu saya ya, biar saya perlambat. Tapi seharusnya nggak cepat sih. Selanjutnya ada sopan santun atau courtesy. Nah, sopan santun ini pokok buat kita. Maksudnya apa? Ya kita harus sopan ya. Sopan santun itu termasuk dalam kriteria yang wajib. Jadi gimana caranya kita tersenyum, menyapa, habis itu menatap. Ya kalau misalnya di setiap negara kita punya budaya masing-masing ya. Kalau misalnya di Indonesia kita boleh menatap mata orang, boleh menatap mata perempuan untuk melayaninya. Tapi kalau misalnya di daerah Timur Tengah nggak boleh kita melayani mereka dengan cara menatap mata mereka.
Atau mungkin di Amerika kita harus menatap tajam mata laki-laki, di Inggris kita harus menatap tajam mata laki-laki, di Jepang kita harus menundukkan mata, harus menunjukkan kepala malah. Itu salah satu sopan santun. Nah, bentuk-bentuk sopan santun ini disesuaikan dengan boleh dengan budaya tamu kita atau boleh dengan standar negara kita. Tapi lebih baik karena kita melayani tamu ya, kita menyesuaikan dengan budaya tamu. Ya kalau misalnya ketemu orang Arab, wanita bercadar, nggak bisa kalian laki-laki tatap matanya terus dari atas sampai bawah kalian liatin, itu nggak bisa. Ya bisa dibom kalian. Ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Atau kalian juga nggak bisa melihat orang Jepang dengan membusungkan dada ya laki-laki ya. Ya nggak boleh seperti itu. Itu termasuk dalam sopan santun atau courtesy. Jadi setiap negara, setiap budaya memiliki khasnya sendiri ya dalam menilai sopan santun. Ada normanya tersendiri. Ya, saya rasa teman-teman yang udah PKL tahulah gimana sih orang Jepang, gimana sih orang Arab, gimana sih orang Amerika, Inggris, kalau kalian ketemu, atau gimana orang Indonesia, orang Bali, orang Sunda, orang Padang, semuanya beda. Orang Papua beda. Ya. Selanjutnya ada empathy atau empati atau bahasa Inggrisnya empathy ya. Maaf. Empathy ini ada simpati dan empati ya. Kalau simpati itu kalian merasakan perasaan orang lain, hanya merasakan aja. Nah, kalau empati kalian merasakan juga, tapi kalian memberikan aksi, melakukan sesuatu untuk yang kalian rasakan. Jadi kalau misalnya kalian melihat anak kecil nangis, ya kalian turut merasakan. Di hotel ya, oh lagi nangis harus dihibur, kalian turut merasakan, samperin, dihibur, kasih permen atau diajak ngobrol, diajak bercanda, itu seperti itu. Atau kalian melihat orang lain senang, tamu senang, turut gabung. Ya, tapi jangan terlalu dalam ya, karena itu privacy. Itu termasuk bagian dari empati. Dan juga ini menunjukkan perhatian kalian yang tulus ya kepada tamu. Terus ini juga termasuk poin penting ketika kalian sedang menghadapi atau menerima komplain. Jadi kalau kalian mau menerima komplain, kalian harus memiliki empati yang tinggi. Kalian harus dengerin dengan baik, seolah-olah ya kalian merasakan apa sih yang dia komplainkan. Misalnya kamar saya ada kecoa begini-begini. Kalian berusaha tenggelam ke pembicaraan dia. Tapi ingat, jangan sampai kalian yang terbawa suasana sehingga kalian yang mudah diserang. Itu empati. Terakhir, yang bisa saya sampaikan terkait kemampuan yang harus dimiliki housekeeping dan jajarannya adalah keterampilan komunikasi atau communication skill. Nah, teman-teman, mohon maaf yang pendiam, kami perhotelan ya, khususnya industri perhotelan tidak menerima ya orang yang pendiam. Jadi ya minimal mereka harus bisa mengkomunikasikan pekerjaannya, memahami apa yang sedang dikomunikasikan atasannya, rekannya, minimal itu. Walaupun dalam saat berbicara dengan sesama staf, bicaranya dikit, komunikasinya dikit. Itu nggak masalah. Yang penting paham apa yang dikomunikasikan oleh atasan. Kalian tinggal bekerja. Tapi keterampilan komunikasi ini nggak boleh mati ketika kalian bertemu dengan tamu atau klien ya. Kalian harus aktif, pasif. Nggak bisa kalian ditanya, Bapak kamar mandi di mana? Terus kalian kagok, bingung ya kan? Keringat dingin. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalian harus belajar di situ. Terutama kalau ketika kalian bertemu dengan tamu bule ya. Itu harus kalian asah keterampilan komunikasinya. Communication skill juga termasuk pemahaman tentang perintah. Terus termasuk tentang pemahaman kepekaan kalian melihat kondisi lingkungan. Ya, jadi seorang hotelier, orang-orang hotel, dia melihat lurus tapi mata dia itu 180 derajat ya, bisa melihat ke arah sana, ke arah kanan, ke arah kiri dan depan. Jadi
visinya luas, pandangannya luas. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba melihat ada sesuatu yang aneh di samping, dia langsung nengok, langsung tahu. Atau ada aura orang membutuhkan, kalau hotelier yang udah profesional ya, hanya tamu baru kepikiran, ya staff bisa langsung tahu, bisa langsung nengok, langsung nyamperin. Nah, itu termasuk salah satu keterampilan komunikasi. Jadi komunikasi itu nggak harus verbal ya, ada yang inverbal. Ya, salah satunya action tadi ya, kepekaan dalam lingkungan juga salah satunya. Kalau saya ngejar waktu ya, ini udah jam 9, tinggal 40 menit lagi, takut nggak cukup. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di chat aja. Nanti saya jawab di sela-sela waktu terkait subbab pertama, kemampuan yang harus dimiliki housekeeping dan jajarannya. Subbab kedua, ya, jadi saya panduan pegangnya ini ya, buku ini. Kalian boleh cari di Shopee atau di toko online. Ada, kalau kalian mau milikin, silakan beli. Kalau nggak salah harganya 40 ribuan. Kalau kalian mau fotokopi, silakan juga boleh minjem ke saya. Nah, subbab kedua adalah penanganan hal-hal khusus ya. Nah, ini yang terkait dengan judul bab kita oleh housekeeping department. Apa aja? Tadi yang pertama adalah gimana penanganan roden dan pes. Nah, roden dan pes itu apa sih? Roden dan pes ini secara garis besar adalah hama. Ya. Hama itu apa aja? Nanti saya jelaskan. Nah, secara garis besar ada tindakan pencegahan umum ya atau preventif ya. Pencegahan itu bahasa lainnya adalah preventif. Jadi secara umum pencegahannya yang dilakukan housekeeper itu adalah memeriksa dinding dan ornamen kayu ya. Nanti terkait banyak hal. Kenapa sih harus diperiksa? Bisa jadi jamur, lembab, basah atau ada yang berlubang ya. Terus bersihkan langit, terus pastikan seluruh dinding tidak lembab ya. Bersihkan langit-langit secara teratur, itu ada apa aja, bisa jadi debu ya atau sarang laba-laba, dan bersihkan area penyimpanan secara teratur. Nah, apa aja jenis hama yang ada di hotel? Sebenarnya jenis hama yang ada di hotel kurang lebih sama yang ada di rumah kalian mungkin ya, atau di rumah saya juga. Ya tentu yang pertama pasti tikus ya, rajanya hama. Selanjutnya ada lalat, kutu, rayap, kecoa, laba-laba, ya semut, terus ulat, ya kelabang, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk jenis-jenis hama. Nah, hama ini hama itu selalu menjadi carrier atau pembawa penyakit. Ya, seperti tikus ya, kita tahu ya tikus punya penyakitnya, dari kencing tikus ada penyakitnya sendiri, dari lalat ada penyakitnya sendiri, rayap, kecoa, laba-laba, kutu, dan lain sebagainya. Rayap ini juga merusak fasilitas ya. Terus laba-laba, nah ini juga terkait dengan kenyamanan tamu, kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Ya nggak akan nyaman ya kita kalau misalnya tinggal di hotel ya, khususnya kalau mungkin di kamar kalian ada sarang laba-laba di atas, kalian diemin aja ya. Kalau saya pribadi sih nggak nyaman. Tapi kalau di hotel gitu, di kamarnya, di roomnya, di atas bed ada sarang laba-laba kan horor juga gitu. Atau enggak di meja telepon dia atau di meja TV dia kayunya kropos, rayap, ya. Atau di kamar mandinya ada kecoa, ya kan? Atau saat dimakan di restoran ada tikus, ya itu kan horor banget. Nah, ya hal-hal seperti ini yang dikendalikan oleh housekeeping. Jadi tugas memberantas hama di hotel itu tugasnya housekeeping.
Sebentar. Ya, jadi itu tugasnya housekeeping ya. Jadi yang ngeberantas, memang secara kadang yang ngeberantas itu bisa housekeeping staff hotel, bisa juga outsourcing ya, nyewa. Tapi tetap yang mengurus urusan hama, roden dan pes itu adalah housekeeping. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan penanganan hama. Ya, istilah-istilahnya mohon dipahami ya. Ada spraying, baiting, dusting. Nanti istilah-istilah ini akan saya keluarkan di ujian. Begitu juga di ujian akhir. Jadi mohon, karena ini nggak ada penjelasannya, kalian tulis boleh. Atau kalian ketik di handphone juga boleh. Jadi ada tahapan penanganan. Yang pertama ada general treatment. Ya, general treatment ini adalah perlakuan atau pemberantasan hama selama 3 bulan sekali. Ya, jadi kalau penanganan atau maintenance ya atau treatment penanganan itu di housekeeping selalu ada periodenya, ada harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, untuk hama sendiri kita nggak bisa tahunan. Adanya general treatment biasanya 3 bulan sekali, atau mungkin 4 bulan, atau mungkin 6 bulan. Nah, general treatment ini perlakuannya perlakuan yang total. Jadi kita housekeeper itu akan melakukan tindakan menyeluruh ke seluruh hotel secara general umum. Jadi nggak hanya satu section aja, misalnya ngeberantas di daerah dapur dulu, besokannya di restoran, besokannya di kamar, nggak kayak gitu. Nah, general treatment adalah keseluruhan. Jadi kalau bisa satu hotel di treatment langsung hamanya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menekan populasi ke batas paling minimum dari hama yang ada di hotel. Selanjutnya ada yang namanya maintenance treatment, daily treatment atau perlakuan harian. Nah, ini ada spraying, baiting, dusting, controlling, ada 2, rodent control atau animal control. Nah, spraying ini seperti apa? Nah, spraying ini adalah tahap penyemprotan. Ya, dicatat nih, bisa hand sprayer, bisa juga pest repellent spray. Ya, ada hand sprayer, ada pest repellent spray. Nah, biasanya hand sprayer itu modelnya kayak pengharum ruangan gitu ya. Jadi kalian tinggal semprot, nanti ya setidaknya virus atau bakteri yang nempel di meja atau di dalam ruangan itu bisa dinetralisir, walaupun nggak maksimal ya, tapi mengurangi. Selanjutnya, makanya kayak misalnya kalian housekeeping ngebersihin kamar. Nah, termasuk odor pengharum ruangan itu adalah hand sprayer. Ya, jadi ketika kalian nyemprotin, kalian menghilangkan bau. Karena apa? Sumber bau juga adalah sumber penyakit. Nah, dari bau itu bisa muncul hama. Misalnya semut nyamperin bau busuk, ya lalat, kecoa, dan lain sebagainya. Makanya setiap habis membersihkan kamar, supervisor atau kalian sendiri akan keliling, ya orang-orang, teman-teman yang PKL di housekeeping ya, keliling untuk nyemprotin hand sprayer. Nah, itu ada 2, biasanya hand sprayer dan pest repellent spray. Nah, biasanya pest repellent spray ini kayak obat anti kutu, ya misalnya ada area yang black spot gitu di kasur, nah itu biasanya ada telur kutu ya. Nah, itu biasanya di spray. Ada biasanya ditaruh di carry housekeeper, ada nanti tinggal disemprot. Nah, itu tujuannya untuk setidaknya mengeringkan telur kutu. Atau misalnya ada area jalur semut di spray. Nah, biasanya terbuatnya dari asam, dari cuka ya. Nanti dikasih ada aroma lavender atau aroma jeruk, jadi nggak bau cuka. Nah, biasanya disemprot tuh. Nah, itu spraying.
Itu biasanya daily treatment, makanya selalu ada di carry. Selanjutnya ada baiting. Bait, asal katanya dari bait ya, BAIT, ini adalah memancing. Jadi kita ngasih umpan. Contohnya apa? Umpan beracun tentunya ya, bukan umpan cuma kita ngasih sesajen gitu, bukan ya. Umpan beracun seperti snip, kapur racun, atau gel. Ya, kita kalau kalian tahu itu biasanya di warung-warung ada racun tikus. Nah, itu biasanya kita taruh di makanan, dicampurin, terus ditaruh aja gitu di area yang sering dilewati hama. Atau kapur di bawah-bawah kaki-kaki meja. Nah, ini namanya baiting atau memancing. Ya. Selanjut atau lem ya, lem lalat itu juga termasuk baiting atau memancing. Selanjutnya ada dusting. Dusting ini dust itu debu ya. Jadi ya kurang lebih membersihkan area yang terindikasi ya. Yang ya tetap asal muasalnya dari debu atau kotor ya. Ada serangga ya, biasanya dusting debu atau kotor biasanya itu di atas dapur ya, di atas kabinet tempat nyimpen kalian makanan, atau di atas exhaust tempat pembuangan udara kotor. Nah, itu biasanya kotor ya, itu sarang kecoa, sarang cicak. Nah, itu harus dibersihkan, di dusting supaya nggak jadi sarang, karena memang hama suka tempat yang begitu ya. Kita harus menciptakan lingkungan yang tidak sesuai untuk hama itu, makanya harus dibersihkan. Ya sama kayak jin aja ya, kalau kalian mau ruqyah gitu kan, ya kalian harus mandi dulu, kamarnya harus dibersihkan, ya nggak boleh ada kotoran-kotoran lah. Nah, sama juga seperti penanganan hama, kita harus menghilangkan faktor terjadinya hama itu ada, yaitu lingkungan yang kotor. Selanjutnya adalah controlling. Nah, controlling ini maksudnya kontrol itu ya kontrol ya, kita melihat ya. Nah, controlling ini melihat dan menekan jumlah hama, di batas penerimaan. Jadi apa ya penerimaan itu istilahnya? Batas ideal lah. Jadi kita tahu kalau misalnya kayak gini, oh masih nggak apa-apa. Nah, itu termasuk bentuk controlling. Ada dua, ada rodent control dan animal control. Kalau misalnya rodent control, tentu kita controllingnya membasmi dengan cara memberikan makanan beracun ya, atau baiting. Biasanya rodent control ini ya, dia dikasih racun untuk merusak saraf dari animalnya atau hewannya, saraf dari tikusnya. Jadi dia biasanya jadi kering, nggak bisa makan, nggak doyan makan, akhirnya dia mati sendiri. Ya, ada juga animal control. Nah, animal control ini membasmi hewannya, tapi dengan metode langsung. Nah, kalau rodent control kan dengan racun ya, kita merusak sistem sarafnya supaya dia nggak bisa melahirkan. Kalau misalnya di Jepang sekarang ya lagi tren menciptakan gen nyamuk supaya nyamuk nggak bisa bereproduksi. Ya, jadi hampir semua nyamuk itu jantan, jadi nggak bisa bereproduksi. Yang perempuan diubah menjadi jantan. Nah, jadinya nggak bisa bereproduksi, nggak ada generasi nyamuk baru. Nah, itu termasuk dalam merubah ya, atau merubah sistem saraf ya. Nah, kalau animal control itu mematikan langsung hamanya. Ya, kalau misalnya cicak ya kita selepet. Ya, kalau misalnya tikus dikejar, dipukul-pukul, ya lalat dan lain sebagainya. Atau menggunakan cara-cara manual yang menggunakan jebakan tikus, jebakan lalat yang lem tadi, atau macam-macam lah, banyak jebakan-jebakan. Nanti kalau kalian housekeeper banyak-banyak nanya, itu ilmunya banyak banget. Terus selanjutnya ada
weekly treatment. Nah, weekly treatment ini ada pertama ada fogging. Fogging itu pengasapan, fog asal katanya asap atau kabut. Ini kayak fogging nyamuk ya, yang biasa kalian lihat, atau fogging ruangan dengan desinfektan supaya virus-virus hilang. Selanjutnya ada hand sprayer yang sebelumnya saya jelaskan, dan ada lagi pest and rodent treatment di back office. Nah, kalau pest and rodent treatment ini yang sebelumnya itu di area kerja, yang daily treatment ya. Jadi kalau back office ini nggak setiap hari, tapi kalau di area lain yang ada di depan melayani tamu secara langsung kayak misalnya restoran, lobby, kolam renang, nah itu treatmentnya per hari. Tapi kalau misalnya back office itu termasuk treatment mingguan, kayak ngilangin semut, ngilangin lalat. Nah itu dilakukannya mingguan, nggak setiap hari. Selanjutnya ada animal treatment, sudah saya jelaskan. Terakhir ada pengontrolan dan evaluasi. Apa yang sampai tingkat mana hama sudah hilang atau sampai tingkat mana populasi berkembang, populasi hamanya. Terakhir ada maintenance treatment monthly. Monthly itu per bulan. Nah, ini ada cold fogging, jadi fogging dengan metode kabut dingin ya. Menggunakan bahan kimia juga, terus ada total treatment. Total treatment itu pembersihan menyeluruh, tapi di satu area. Misalnya kitchen, dia dia spraying juga, bathing juga, dusting juga, controlling juga, fogging juga secara menyeluruh ya, maksimal, tapi hanya di satu area. Misalnya restoran, di seluruh area restoran dari dapur sampai depan, ke meja tamu sampai bar itu di treatment secara total, semutnya, tikusnya, lalatnya, dan lain sebagainya. Terus terakhir ada larva seeding. Nah, larva seeding ini sebenarnya istilah untuk membasmi nyamuk. Ya, jadi buat hotel-hotel yang punya banyak genangan air, misalnya di balkonnya atau di atas lantai paling atas atau di tamannya banyak genangan air atau bahkan di jalan-jalannya. Nah, ini ada proses larva seeding atau membasmi jentik-jentik nyamuk. Menggunakan apa? Menggunakan bahan kimia abate. Yang kalau kalian tahu abate itu untuk membasmi jentik nyamuk. Nah, itu dilakukan selama 3 bulan sekali. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Selanjutnya ini ada alat-alat yang digunakan di housekeeping ya untuk memberantas hama. Mantan bukan hama ya. Jadi nggak apa-apa lah kalian kontak-kontak kadang-kadang sekali-kali. Nah, ini ada hand sprayer, ini bentuknya seperti ini. Ya kayak apa ya? Orang yang protein pestisida. Nah, ini hand sprayer. Selanjutnya ada swing fog. Jadi ini untuk fogging, hanya dia nggak pakai kabel, dia modelnya elektrik, ya. Jadi dia tinggal dipegang gitu aja ya, tinggal swing itu maksudnya ke kanan ke kiri ya. Nah, selanjutnya ada mist blower. Nah, ini sejenis fogging tapi dalam skala yang besar. Ya, ini untuk menciptakan kabut. Biasanya kalau misalnya kamar udah full dengan kutu, biasanya kamar itu diisolasi terus dikasih mist blower. Nah, ini bisa jadi bekerja selama 2 jam, terus kamar harus diisolasi selama 3 hari atau seminggu. Jadi siklus hidup kutu di kamar bisa mati secara utuh. Nah, siklus hidup kutu kan banyak ya, dari mulai ulat, larva, menjadi kutu. Ya, itu banyak. Telur, larva, kutu itu banyak, dan itu ada periode waktunya masing-masing. Nah, makanya harus diisolasi supaya bekerja maksimal pembersihan kutunya. Kalau kita hanya mengaplikasikannya sehari, kita baru ngebunuh kutu yang dewasanya. Telurnya masih ada. Ntar 3 hari kemudian telurnya netes,
jadi kutu baru. Jadi nggak putus. Nah, kalau kita mau memberantas hama harus secara maksimal sampai ke akar-akarnya. Nah, ini ada cold fogger, alatnya seperti ini, nggak kelihatan ya? Saya jelek banget sih fotonya. Terus ada chemical injector. Ini maksudnya apa? Ini alat untuk menyuntikkan bahan kimia ya untuk peralatan kerja. Nah, ini ada penakarnya juga supaya dosisnya tepat. Kalau kelebihan dosis bisa bahaya buat kitanya juga atau buat barang ya fasilitas hotel. Habis itu ada spray gun. Spray gun ini biasanya yang kayak di tukang-tukang steam motor. Nah, ini spray gun ini seperti ini. Untuk menyemprotkan cairan. Nah, ini biasanya dipakai untuk garden. Ya, menyemprotkan pestisida. Selanjutnya ada hand gloves. Nah, ini harus kalian pakai supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan terkait kontak fisik kalian. Malah kebanyakan hotel menggunakan APD, apalagi kapal pesiar ya. Standarnya ketika ada penanganan sesuatu, mereka selalu menggunakan APD. Jadi nggak hanya hand gloves aja, full. Ada snap trap, ini jebakan tikus. Ini kelihatan kuno ya, ini yang sering kalian lihat di Tom and Jerry, tapi di hotel masih memakai ini. Karena efektif kalau snap trap ini ketika menjepit tikus, tikus langsung mati. Tapi kalau hanya jebakan tikus kerangkeng, yang keranjang itu, ya dia hanya terjebak. Terus kita harus ngebuang lagi, atau harus ngejemur dulu supaya hamanya mati. Jadi PR, kerjaan makin banyak. Nah, makanya hotel kebanyakan tetap pakai snap trap. Nggak pakai lem juga. Biasanya kalau pakai lem tikus juga ya cuma nempel doang. Belum kalau tikusnya terlalu besar ya, gemuk banget gitu, bisa lepas karena kalah sama daya lekat lem. Nah, selanjutnya ada penanganan D&D room. D&D room itu adalah kamar yang tidak boleh diganggu ya. Jadi kalau di hotel, di kamar itu ada tombol atau di dalam kamar ya, ada tombol untuk mengubah status kamar supaya kamar nggak diganggu sama staff. Iya, jadi nggak diketok-ketok lah. Entah kan staff hotel kan kadang suka ngetok tuh, entah tiba-tiba ngirimin apalah atau nanyain apa. Kadang risih juga kalau misalnya tidur di hotel tuh suka diketok-ketok kayak gitu, nggak jelas. Nah, fungsi D&D ini supaya tamu tidak diganggu. Ya mungkin ya dia ada kondisi privasi suami istri atau ada anak bayi lagi tidur sehingga kamarnya diberikan status D&D. Biasanya modelnya ada tombol, ada juga modelnya rantai yang ketika dicantolkan otomatis ada tanda di depan pintu D&D. Ya. Atau ada juga bel di luar, itu diubah statusnya jadi D&D juga bisa. Ada macam-macam metodenya. Tapi yang jelas, D&D room adalah status kamar, salah satu status kamar yang tidak boleh diganggu. Sama sekali nggak boleh diketok, nggak boleh ditelepon. Nah, makanya ini ada proses penanganannya, D&D room. Nah, ini prosesnya pasti housekeeping. Kenapa housekeeping? Soalnya housekeeping yang bolak-balik mondar-mandir koridor kamar. Kalau room service kan jarang ya kalau misalnya ada pesanan doang. Tapi kalau housekeeping mereka rutin tiap pagi jam 8 udah mulai running untuk untuk make up room, ya kan? Makanya ini menjadi tugas dari housekeeping, penanganan D&D room. Kayak gimana caranya? Ketika housekeeper melihat tanda status D&D di kamar 666 misalnya, dia harus mencatat nomor kamarnya. Ya, setelah mencatat nomor kamarnya, nomor 6666, melapor ke floor supervisor. Nah, jadi di setiap lantai biasanya ada pantry ya, pantry store untuk menaruh barang-barang atau kebutuhan housekeeping-nya. Caset, pillowcase, dan lain sebagainya biasanya ada di pantry di setiap lantai, termasuk air minum kalau misalnya kurang. Nah, di sana juga biasanya ada telepon. Jadi kalau butuh apa-apa bisa nelpon dari situ. Nah, dia nelpon ke floor, ke
housekeeping office untuk bicara ke floor supervisor supaya dilakukan tahap selanjutnya. Setelah lapor ke floor supervisor, kamarnya 6666, housekeeping attendant kan itu termasuk kamarnya ini kan termasuk dalam list kamar yang harus dikerjakan ya untuk housekeeping. Jadi di worksheet housekeeping itu, kan ada kamar-kamar. Nah, ketika kalian melihat kamar kalian yang akan kalian kerjakan itu di ND, kan nggak bisa kalian ganggu. Nah, kalian harus memasukkan kartu. Jadi di troli itu ada kartu pemberitahuan tentang pembersihan kamar. Jadi kamar akan dibersihkan. Tolong hubungi ke housekeeping jika ingin dibersihkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau setelah kita memberikan kartu itu ya di kolong pintu diselipkan, kita menunggu sampai jam 2 siang prosedurnya. Ya, jam 2 siang atau jam 3 siang untuk ditelepon lagi oleh supervisor. Ya. Oh, sorry. Nah, setelah memasukkan kartu itu, siapa namanya? Supervisor menghubungi FO ya, front office, untuk mengubah status kamar menjadi DND. Selanjutnya, sambil menunggu nanti jam 2 siang itu, supervisor menghubungi FO kamar kan, supaya tahu status kamarnya. Benar nggak ada nitip pesan. Kalau misalnya ada nitip pesan di ND, berarti memang nggak boleh diganggu gugat. Tapi kalau misalnya tidak, ya boleh kalian cek kondisinya. Nanti kalau misalnya sudah jam 12, kalian cek lagi statusnya masih di ND atau enggak. Begitu seterusnya. Nanti kalau misalnya statusnya sudah berganti, silakan membersihkan kamar. Tapi kalau misalnya tidak ada kehidupan sama sekali, bisa jadi kenapa makanya harus ngubungin FO, bisa jadi kamarnya tamunya udah check out tapi lupa matiin DND. Iya, bisa jadi seperti itu. Makanya harus menghubungi FO. Kalau misalnya ternyata kondisinya tamu sudah check out terus dia lupa matiin DND alertnya, ya kamar tinggal dibersihkan. Tapi harus pastikan lagi tidak ada orang di dalamnya. Ya, laksanakan prosedurnya, ketuk 3 kali, ucapkan housekeeping dan lain sebagainya. Nah, terus ya tadi FO pasti udah jelas melaporkan ke housekeeping ya statusnya seperti apa. Oh, kamarnya begini, memang ada orangnya di dalam, bawa bayi begini dan begini. Terus ada note jangan diganggu pada jam sekian. Nah, itu FO akan menginformasikan ke housekeeper. Nanti kalau sudah jam 2, housekeeper harus wajib menghubungi tamu untuk mengetahui ya keberadaan tamunya gimana. Kenapa? Ini terkait dengan safety dan security. Jadi, kalau misalnya sampai jam 2 siang tidak ada pergerakan, ada banyak kemungkinan buruk. Bisa jadi tamunya mati di tempat, atau bisa jadi dia melakukan tindakan kriminal, merakit bom, merakit apa segala macam ya. Jadi banyak kemungkinan buruk. Makanya housekeeper harus menghubungi tamu jam 2 atau jam 3. Ya. Saat menghubungi hanya mengkonfirmasi tamunya masih hidup atau enggak lah ya, sambil mengkonfirmasi kamarnya mau dibersihkan atau enggak. Kalau misalnya ada tamunya, ya jelas tinggal mengerjakan kamarnya. Ya, tinggal ditanya kamarnya mau dikerjakan jam berapa. Misalnya tamunya masih stay sehari lagi, baik
Pak atau baik Bu, kamarnya mau dibersihkan jam berapa? Oh, jam 7 malam. Mau dibersihkan atau enggak? Oh, enggak usah. Ya udah, oke. Gitu. Yang penting kita tahu bahwa makhluknya masih hidup. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada jawaban sampai jam 2, supervisor harus wajib menghubungi duty manager atau manajer yang bertanggung jawab di hari itu. Dan security. Ya, jadi kalau misalnya ada tidak ada jawaban sampai jam 2, bahkan sejam lagi ditelepon lagi jam 3 tidak ada tindakan, duty manager harus tahu, security harus tahu. Nah, itu biasanya harus diketok, ya, bahkan harus didobrak. Nah, itu seperti itu. Ada penanganan khusus. Malah mungkin kalau misalnya saat disensor, security mensensor pintu, ada bahan peledak, ya pakai sensor, ya itu langsung pakai tim penanganan bahan peledak ya sejenis gegana gitulah. Jadi ada prosedurnya. Nah, ini housekeeper. Buat teman-teman ini pengetahuan buat kalian nanti kalau kalian bekerja lagi di housekeeping seperti ini. Ya. Untuk menangani kamar DND. Jadi kalau misalnya kamar DND udah 10 jam, 15 jam ya kalian jangan diem aja. Pasti ada sesuatu. Ya. Bisa jadi dia sekarat kan. Nah, selanjutnya ada poin ketiga, prosedur penanganan loss and damage. Nah, loss and damage ini tahapnya mudah ya. Kalian tinggal mencatat semua informasi dalam order taker logbook. Ya. Jadi ada loss and damage, ada loss and found. Kalau loss and damage itu adalah kehilangan barang di hotel atau kerusakan barang di hotel. Nah, itu sebabnya bukan karena tamu biasanya. Jadi tamu harus menyediakan ulang ya atau memperbaiki. Misalnya TV rusak. Ya, ketahuan TV rusak ya berarti harus dibenarkan, atau ternyata cangkir di kamar pecah tapi ternyata tamunya udah pulang duluan ya berarti harus diganti yang baru, atau kehilangan bantal ya, kehilangan selimut ya, atau kehilangan TV ya seperti itu ya harus dicatat. Nah, itu termasuk loss and damage. Nah, loss and damage ada formnya, namanya form work order request. Nah, work order request nanti ini akan diserahkan ke bidang terkait, entah itu engineering untuk ngebenerin electricity ya, misalnya AC, TV dan lain sebagainya, itu akan kita serahkan ke engineering. Nah, jadi mencatat semua informasi dalam order taker logbook, selanjutnya kalau misalnya ada kehilangan, ini terkait dengan pelayanan ya, misalnya ini poin kedua ini, kalau misalnya tamu tiba-tiba nelpon, Bapak kok TV saya nggak nyala ya? Nah, otomatis ketika datang harus melakukan poin kedua, yaitu menyampaikan permohonan maaf kepada tamu dengan tulus ya. Selanjutnya, jika ada barang di kamar yang rusak, segera hubungi departemen engineering dengan menulis work order request. Ini penting. Jadi nggak bisa kita tinggal manggil doang engineering, suruh ngerjain gitu, enggak. Ya, diusahakan untuk mengikuti prosedurnya. Terakhir, ini ada penanganan lost and found. Nah, kalau yang tadi itu adalah kesalahan dari hotel, kalau lost and found ini adalah kita menemukan barang yang hilang dari tamu. Ya, kalau tadi kan barang kita hilang, barang kita rusak. Nah, kalau ini barang tamu hilang, terus ditemukan sama kita. Nah, kayak gimana tahapnya? Ini sekelebit tulisan saya ya, sayang kalian. Melaporkan, yang pertama itu adalah melaporkan ke housekeeping department, siapapun yang nemuin ya, misalnya orang pool, orang kolam renang menemukan kacamata renang ya, atau menemukan
mohon maaf pakaian renang, pakaian dalam, bikini dan lain sebagainya. Nah, orang pool bakalan ngelaporin ke housekeeping department supaya housekeeping department mencatat di lost and found book. Lalu dia lost and found lalu housekeeper akan ngebuatin lost and found form atau formulir lost and found. Isinya apa aja, ada tanggal, tempat ditemukan dan lain sebagainya, nanti saya jelaskan. Nah, kalau misalnya menemukan barang mencurigakan, kita harus melaporkan kita harus laporin ke housekeeping dulu. Nanti kan ditanya bentuknya seperti apa. Kalau misalnya kalian menemukan barang ya di koridor, warna hitam gitu, box hitam, ditutup rapet gitu ya. Jangan kalian sembarangan pegang, angkat ya, kalau meledak kan repot ya. Kepala kalian hilang, ntar keluarga kalian sedih. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Kalian tiba-tiba nemu kresek besar gitu di sebelah taman, nggak boleh kalian tiba-tiba pegang, bisa aja potongan manusia ya, nauzubillah min dzalik. Orang-orang dimutilasi, ditaruh di tong sampah. Yang seperti itu nggak boleh kalian pegang secara langsung. Nah, makanya harus dilaporkan, atau yang bentuknya aneh ya, kayak misalnya tabung besar, kok ada gas nguap-nguap kayak gitu, ada yang bocor. Nah, itu juga nggak boleh. Silakan kalian melaporkan ke security untuk ditangani security dengan prosedur yang mereka miliki. Ya, mereka memiliki prosedur untuk bom seperti apa, untuk benda-benda berbahaya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kalau berbahaya. Nah, kalau misalnya tidak berbahaya, kalian tinggal mengisi lost and found form. Ya, housekeeper ya. Jadi kan kalian buat catatan tuh di buku, pas terima telepon, dicatat di buku. Terus langsung buat disalin ke lost and found form. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk diletakkan, disangkutkan di barang yang kalian temukan itu. Ya, harus lengkap. Nggak boleh setengah-setengah. Selanjutnya, setelah kalian buat lost and found form, barang yang sudah kalian terima dari pelapor, kalian bungkus barang dan disortir sesuai dengan jenisnya. Ya, dibungkus dengan rapi, pakai wrapping bubble wrapping ya. Terus disortir. Nah, penyortiran ini dibagi. Ada barang yang tidak berharga, unvaluable things, ya, barang biasa, ya contohnya pensil lah, pulpen, dot, ya, atau Barbie, boneka Barbie, boneka apalah. Nah, itu termasuk barang-barang yang tidak berharga. Buku tulis, buku catatan itu termasuk tidak berharga. Selanjutnya ada barang makanan dan minuman, food and beverage, dan terakhir ada barang berharga atau valuable things. Valuable things itu contohnya jam tangan, dompet, ya, kalung, anting, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipisah jenis-jenisnya. Selanjutnya, tahap kelima adalah selama penyimpanan, executive housekeeper, bos kalian nih, bos kita, harus terus berusaha menghubungi pemilik barang dan memberitahukan batas penyimpanan barang. Jadi di email, di telepon, sampai bisa terhubung. Untuk kita kasih tahu batas penyimpanan barang yang telah kita temukan. Misalnya kita nemuin emas nih, kita kasih tahu, Pak, di sini batas penerimaan barang, penyimpanan barang 6 bulan ya. Nah, ini terkait dengan poin ke 8 nanti. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan barang temuan. Nah, ini harus dilakukan validasi identitas diri. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngeklaim, kan setelah dihubungi tuh, ya, atau ada yang mencari ke front office, ya, dia datang ke housekeeping department atau datang ke front office, housekeeping bawain barangnya. Saat menerima barang, si pemilik ini harus mengisi lost and found form pengambilan barang dan harus ditandatangani oleh pemilik. Itu wajib. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang kedua yang mau ngeklaim, ya kita punya data orang pertama yang ngeklaim. Tinggal kita kasih aja. Ini namanya double protection. Ya, kayak Pampers ya. Dan tadi sebelumnya saya sayang kalian. Nah, ini selanjutnya ada tulisan tapi bohong ya. Saya lebih sayang istri saya. Selanjutnya ada housekeeping department. Poin ke-7, membukukan semua barang. Ya, jadi yang sudah ditemukan
dibukukan, terus secara rutin selalu dilaporkan ke GM dan Chief Security. Fungsinya untuk apa? Jadi GM bisa mengkontrol kondisi store, kepenuhan atau enggak, terus kenapa orang-orang kenapa orang yang nggak ngambil, terus perlu dicurigakan kenapa sampai sekarang nggak diambil, misalnya koper, kok sampai sekarang orang yang nggak bisa dihubungi, udah 4 bulan, terus kok barangnya mencurigakan, nah itu harus langsung dipisahkan ke tempat khusus. Begitu juga ke Chief Security. Nah itu fungsinya untuk menghindari bahaya ya selalu di hotel. Selanjutnya poin terakhir, ini poin paling penting, jika barang belum diambil hingga batas waktu. Nah, tadi kan poin 5, executive housekeeper harus selalu menghubungi ya. Poin terakhir, poin 8, kalau misalnya belum diambil hingga batas waktu, kalau barang berharga itu harus menjadi milik hotel. Contohnya tadi emas, jam tangan, handphone, ya ditemukan gitu di hotel, itu jadi milik hotel setelah batas penyimpanan. Nah, hotel biasanya akan menjual barang itu. Kalau nggak dijual, dilelang. Siapa yang mau bayar? Ke staff. Misalnya dia nemuin, mohon maaf, kamera SLR gitu, yang besar gitu kan. Ya, dilelang ke staffnya. Nih, mau buka harga sekian. Siapa yang mau bayar lebih mahal? Nah, itu staff ambil. Ya, tapi dengan metode bayar. Kalau tidak laku, ya misalnya kamera itu nggak laku, ya disumbangkan. Ya, disumbangkan ke yayasan yatim, yayasan panti jompo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tadi hasil jualnya akan dicatat di accounting, keuangan, sebagai other income atau pemasukan dari sumber lain. Poin ketiga, barang yang nggak berharga, unvaluable things, atau yang tidak bertahan lama ya seperti makanan dan minuman, atau buku-buku yang tadi saya jelaskan, boneka, kacamata renang, pakaian dalam, topi, itu termasuk barang yang tidak berharga, akan diserahkan ke karyawan. Jelas kalau misalnya makanan dan minuman, kalau misalnya sudah tidak layak ya dibuang. Jadi normalnya kalau misalnya kalian housekeeper, nemuin makanan dan minuman nih, masih utuh, misalnya ciki, ya atau wine, minuman alkohol, masih utuh nih, masih disegel. Nggak boleh kalian buka, terus kalian makan. Gitu ya. Jadi normalnya harus diserahkan ke housekeeping office. Nanti kalau tiba-tiba dia misalnya nelpon, bah makanannya sudah hilang raib, nah, salah kalian lah, pecatlah kalian. Jadi harus kalian tahan dulu sampai batas penyimpanan. Ini formnya, lost and found receipt. Jadi ada lost and found number-nya, nanti housekeeping yang ngisi, date and time-nya, tanggal berapa dan jam berapa ditemukan, lokasinya di mana, ya misalnya di kolam renang, didetailkan di bagian mananya. Terus ada finder, penemunya siapa, room number, atau misalnya ditemukan di kamar nomor berapa, misalnya nemuin jam tangan di kamar 666, silakan ditulis. Nama guest-nya siapa, itemnya apa, dijelaskan deskripsi. Misalnya jam tangan warna abu-abu, Rolex, ada diamond di setiap digitnya. Nah, itu seperti itu, dijelaskan secara detail. Terus check by, receive by, diterima oleh siapa, diserahkan oleh siapa. Diterima oleh siapa dan dicek oleh siapa gitu ya. Terus lost and found tag ini untuk barangnya, ya. Jadi untuk barangnya jadi dicantolin di barangnya. Selanjutnya ada lost and found book. Nah ini bukunya nanti seperti ini kurang lebih, tapi bentuknya tabel ya. Tabel ke samping, numbernya berapa, date and time-nya berapa, location-nya apa, articles, found by, keep in. Keep in ini di store-nya di mana? Ya, bisa di pantry sebagian mana atau di mana? Dispose by date. Dispose by date ini diambilnya kapan? Ya, diklaimnya. Terus remarks, catatan khusus. Thanks a lot buat kalian. Jadi be a good student ya, jadi murid yang baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ini sebenarnya udah lewat 5 menit.
Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, boleh keluar. Kalau mau ditanyakan di chat aja ya. Ada yang nanya lagi? Oh, terima kasih. Keren mau nanya. Ya udah, silakan.